Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Pak Azhar selaku dosen pembimbing lapangan selama kerja praktik dan selaku dosen pembimbing mata kuliah seminar praktik. Di sini saya mengangkat judul Perancangan Ulang User Interface Aplikasi Layanan Informasi Perhubungan (ALIP) di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Destri Wulandari dengan NIM 210809048 dari kelas TI 6B. Tempat KP saya di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya, Dinas Perhubungan Jawa Tengah adalah bagian dari pelaksanaan otonomi daerah di bidang perhubungan. Tugas utamanya adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan bertanggung jawab melaksanakan program pengembangan transportasi massal, revitalisasi jalur kereta api dan bandara, serta pembangunan embung irigasi. Tugas pokok Dinas Perhubungan antara lain meliputi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, serta membantu gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Selanjutnya, yang melatar belakangi saya mengangkat judul ini adalah aplikasi layanan informasi perhubungan ALIP merupakan aplikasi yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah pada 26 Mei 2019 yang bisa diunduh melalui Play Store. Aplikasi ini awalnya bertujuan untuk mempermudahkan informasi apa saja yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan seperti profil, nomor pengaduan, program kegiatan, informasi pabrik, dan masih banyak lagi. Namun sekarang ini aplikasi ini tuh sudah tidak bisa diunduh lagi secara umum karena tidak ada pembaruan yang menyesuaikan versi Android saat ini. Bisa dikatakan aplikasi ini sudah tidak bisa digunakan secara umum dan tidak bisa ditemukan di Play Store lagi. Salah satu upaya untuk mengaktifkan kembali ALIP adalah merancang ulang user interface-nya terlebih dahulu. Langkah perancangan ini dilakukan untuk mengubah dan memperbarui secara keseluruhan tampilan lama menjadi tampilan baru. Kemudian rumusan masalah yang saya angkat adalah bagaimana merancang desain user interface aplikasi layanan informasi perhubungan atau sering disebut ALIP lebih menarik, efektif, dan efisien. Tujuan kerja praktik saya sendiri adalah mengetahui proses perancangan desain menggunakan aplikasi Figma, mempelajari keterampilan soft skill guna diterapkan pada proses perancangan aplikasi. Ketiga, memenuhi syarat kelulusan mata kuliah di semester 6, yaitu mata kuliah kerja praktek di program studi Teknologi Informasi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Kemudian, metode penelitian yang saya lakukan adalah metode penelitian menggunakan metodologi design thinking, yang mana digunakan untuk merancang user interface aplikasi. Metodologi design thinking sendiri adalah metode yang berfokus pada solusi memecahkan permasalahan. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna sehingga mendapatkan solusi terbaik untuk penyelesaiannya. Pada proses ini, penggunaan pendekatan berdasarkan user atau pengguna untuk membanding kebutuhan dan masalah pengguna itu sendiri. Dalam metode design thinking sendiri itu terdapat 5 tahapan, yaitu ada empathize, define, ideate, prototype, dan test. Penjelasan dari tahap pertama yaitu empathize itu adalah tahap awal bagaimana memberikan kesempatan untuk pengguna mengoreksi apa aja sih yang kurang dari aplikasi si ALIP itu sendiri. Kemudian di define adalah mendefinisikan permasalahan tersebut dari tahapan pertama itu empathize. Kemudian tahapan ketiga adalah ideate, yang mana tahapan ini adalah tahapan di mana mencari solusi pada permasalahan yang ada di define. Kemudian pada tahapan 4 yaitu tahapan prototype adalah tahapan di mana perancangan secara visualisasi dari solusi yang telah ditemukan di ideate. Kemudian tahapan 5 adalah tahapan terakhir, yaitu tahapan pengujian prototipe yang telah dikerjakan atau sudah dirancang. Oke, ini adalah hasil projectnya, yaitu dimana di gambar sebelah paling kiri adalah menu halaman utama yang menyediakan logo. Di logo ini tersendiri ada nama ALIP yang kepanjangannya aplikasi layanan informasi perhubungan.
Kemudian di tersebut ada gambar pesawat, kereta bis, sama pencarian dan logo dari Dinas Perhubungan. Kemudian dilanjutkan dengan slide kedua yaitu gambar kedua yaitu menu. Di sini terdapat beberapa menu, sekitar 17 menu. Dari menu pertama live streaming, sosial media, CCTV, nomor pengaduan, berita, profil, anggaran dan keuangan, dan masih banyak lagi. Kemudian ini adalah salah satu hasil desain yang telah saya lakukan pada menu sosial media dan nomor pengaduan. Oke, sebelumnya saya bakal menunjukkan dari desain saya. Oke, ini adalah desain yang telah saya kerjakan. Saya akan memperlihatkan secara slide. Ini adalah menu utamanya yang tadi telah saya tunjukkan di awal. Dan ini menu-menu lainnya. Mungkin bisa saya jalankan langsung prototipenya. Sambil menunggu proses Figma-nya berjalan, sebenarnya tujuan saya untuk mendesain ulang ini karena tampilan sebelumnya itu dikatakan kurang menarik, monoton, dan ini sudah bisa. Oke, coba saya ulang dulu. Karena pada halaman utamanya itu delay, jadi pada menu halaman utama ini akan delay selama 5 detik. Otomatis nanti akan langsung masuk ke halaman menu, bukan nggak usah pakai login. Oke, bentar, ini masih loading ya. Bisa dilihat ini dari halaman tersebut memakai warna utama yaitu kuning dan biru. Alasannya kenapa saya memilih warna kuning dan biru, dari logo Dinas Perhubungan sendiri, warna yang berada di logonya itu berdasar pada warna kuning dan biru, sehingga saya menyamakan warna logo tersebut ke aplikasi si Alif ini. Kita tunggu sebentar. Kita coba untuk bisa dilihat di menu halaman menu ini bisa di scroll menunya, yaitu terdapat 17 menu. Coba kita cek di halaman sosial media. Di menu sosial media sendiri ini tiap menunya, entah Facebook, X, Instagram maupun YouTube, jika diklik sudah otomatis masuk ke website atau bukan website, maksudnya langsung ke akunnya. Jadi ke akun Facebook Dinas Perhubungan. Ini internetnya kurang kencang ya, sebelumnya maaf. Terus kita lanjut ke menu-menu selanjutnya. Saya akan menampilkan secara sekilas. Di menu berita sendiri ada submenu berita dan kegiatan. Kemudian di profil, di sini ada profil Dinas Perhubungan, visi misi, tupoksi, struktur organisasi. Oke, saya lanjutkan. Di sini saya menampilkan semua menu yang ada di aplikasi si Alif ini. Ada 17 menu yaitu live streaming, sosial media, CCTV, nomor pengguna, pengaduan, berita, profil, anggaran, keuangan,
program dan kegiatan, SKPD, SOP, informasi publik, open data, formulir layanan, regulasi, LHKPN, maklumat pelayanan, dan kontak kami. Sebenarnya dari laporan yang telah saya buat, pengguna menginginkan aplikasi Alips ini mempunyai daya tarik tersendiri dari aplikasi yang lama. Jadi pengguna menginginkan perubahan tentang cara ikon maupun desain dari para menunya. Semisal yang dulu di aplikasi Alip warnanya hanya biru dan putih. Di sini saya menambahkan gradasi warna kuning supaya lebih terlihat ceria. Kemudian di ikon sebelumnya, di ikon-ikon menu terlihat monoton karena tidak berwarna. Di sini saya meredesain merancang ulang. Setiap ikon menu memiliki warna maupun bertujuan. Misal di sini menu SOP, jadi saya menyesuaikan ikon SOP. Nah, di sini juga ada ikon-ikon lagi yang bertujuan untuk memberikan daya tarik sendiri oleh pengguna supaya tidak merasa bosan. Di sini saya akan menampilkan beberapa menu. Nah, ini semua menu sudah bisa berjalan dengan baik. Kita coba, kita satu-satu. Menu maklumat pelayanan. Menu LHKPN. Jadi aplikasi ini, desain ini sudah mencakup apa yang ada di aplikasi sebelumnya. Tapi ada tambahan di menu berita. Sebelumnya di aplikasi sebelumnya belum ada menu berita. Menu ini ditambahkan untuk memberikan informasi berita yang terjadi di Dinas Perhubungan, entah secara kegiatan maupun penghargaan ataupun lainnya. Jadi informasi yang sedang berada di Dinas Perhubungan akan berjalan secara real time. Oke, ini adalah desain yang telah saya buat. Jadi kesimpulan yang saya tarik dalam perancangan ulangan desain user interface aplikasi layanan informasi perhubungan atau biasa disebut ALIP dengan menggunakan metode design thinking berjalan dengan baik dan hasil yang memuaskan. Pemahaman untuk mengetahui keinginan pengguna ALIP berdasar pada setiap tahapan design thinking mampu terlaksana, sehingga pengguna saat menjalankan aplikasi merasa nyaman dan mudah. Dengan menginovasi desain aplikasi layanan informasi perhubungan ini sudah memenuhi apa yang diinginkan oleh pengguna saat ini. Untuk kedepannya, perancangan ini dapat dikembangkan lebih baik dengan mengimplementasikan beragam fitur dan sistem yang mampu menunjang ketertarikan pengguna. Cukup sekian yang saya sampaikan. Bila ada salah kata maupun sengaja dan tidak sengaja, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.